Kaos spesial dari Starting Eleven, merchandise edisi Timnas Day. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Eliano Reinders kembali tidak masuk ke dalam skuad Timnas Indonesia ketika menghadapi Jepang. Padahal kehadirannya sekitar 2 bulan lalu sempat disambut gegap gempita masyarakat tanah air. Nasib membuat Eliano pada akhirnya harus menghadapi fase-fase sulit bahwa dirinya tidak banyak mendapat kepercayaan Sintayong. Bak bumi dan langit di tempat terpisah, kakak Eliano, Tejeni Reinders, yang memperkuat Belanda justru makin solid. Tejeni, yang sampai sekarang masih jadi pemain kepercayaan Ronald Koeman, sukses membawa Der Oranje melaju ke perempat final UEFA Nations League. Lantas bagaimana cerita beda nasib dua Reinders bersaudara ini? Sebelum kita mulai pembahasannya, football lover seperti biasa, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya, supaya tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Starting Eleven Moment. Bulan September lalu, masyarakat Indonesia dibuat heboh dengan kabar kedatangan Eliano sebagai pemain naturalisasi baru. Bersama Misil Girls, Eliano datang dengan membawa harapan besar untuk memperkuat tim Garuda. Sorotan utama langsung tertuju pada statusnya sebagai adik Tiani, bintang AC Milan yang juga menjadi andalan timnas Belanda. Nama besar kakaknya seakan menambah ekspektasi publik bahwa Eliano bisa menjadi pemain kunci untuk Indonesia. Bukan cuma masyarakat, semangat Eliano sendiri bahkan juga jadi topik yang banyak dibicarakan. Dalam beberapa wawancara, Eliano sempat menyampaikan keinginannya untuk membela Indonesia sekaligus berhadapan dengan kakaknya di ajang besar seperti Piala Dunia. Dia memberitahu saya, "Hey, pergi ke Piala Dunia, mungkin kita bisa bermain dengan satu sama lain, dengan Belanda dan Indonesia. Jadi ya saya berharap kita bisa lolos kualifikasi untuk Piala Dunia," kata Eliano dikutip dari CNN Indonesia. Mimpi besar Eliano itu tentunya membuat banyak orang menjadi kagum akan sosoknya. Eliang tidak cuma jadi simbol perjuangan pemain muda, tapi juga harapan untuk masa depan sepak bola nasional Indonesia. Pesan dari sang kakak untuk membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia juga membawa harapan tersendiri buat masyarakat Indonesia yang sudah sangat lapar akan prestasi timnas. Animo masyarakat terhadap Eliano semakin tinggi karena banyak yang merasa kehadirannya bisa menjadi pembeda. Apalagi publik sudah sering melihat kontribusi pemain naturalisasi seperti Nathan Chow Aon atau Calvin Verdong. Eliano yang membawa atribut pemain muda Eropa dianggap punya potensi besar untuk membantu tim Garuda tampil lebih solid di lini serang. Nama besar Tiani juga jadi daya tarik tersendiri yang membuat Eliano terus dibicarakan publik tanah air. Meskipun nama Eliano sempat digadang-gadang akan menjadi pemain kunci Indonesia, nyatanya perjalanan Eliano tidak sepenuhnya berjalan mulus. Meski datang dengan banyak harapan, Eliano ternyata malah jarang mendapat kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya. Sejak dinaturalisasi, kesempatan bermainnya sangat minim, bahkan hingga 2 kali ia tidak masuk skuad pertandingan. Hal itu membuat banyak orang bertanya-tanya, kemana perginya Eliano? Kalau dibandingkan dengan pemain naturalisasi lain seperti Tom Hay atau Jay Itzas, nasib Eliano bisa dibilang apes. Itzas langsung mendapatkan tempat di tim utama berkat konsistensinya di lini pertahanan. Begitu juga dengan Tom Hay yang langsung dipercaya mengisi posisi gelandang tengah. Misil Girls yang datang berbarengan dengan Eliano pun langsung mendapat kesempatan turun sebagai starter pasca dinaturalisasi. Sementara itu, Eliano harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan kesempatan bermain. Yang paling dipertanyakan adalah ketika Eliano tidak masuk ke dalam skuad ketika Indonesia melawan Jepang. Padahal banyak yang merasa atributnya serba bisa, termasuk menjadi winger, bisa jadi solusi untuk membongkar pertahanan Jepang yang terkenal disiplin. Keputusan ini jadi sorotan, terutama karena beberapa pemain yang dipilih justru terlihat kesulitan menghadapi lawan sekelas Jepang. Pelatih utama timnas Garuda bersama PSSI juga bahkan sudah menanggapi pertanyaan dari para fans itu. Dikutip dari bolasport.com, Sumarji menduga alasan dicoretnya Eliano dari bangku timnas adalah karena STY menganggapnya kurang bisa bersaing. Meskipun begitu, dari sudut pandang Sumarji sendiri, Eliano masih bisa bersaing, namun Sumarji menekankan kalau keputusan susunan pemain berada di tangan pelatih.
Saya kira terlihat faktor fisik Eliano Reynders dibanding dengan teman-temannya di timnas Indonesia. Saya kira dia masih bisa bersaing, tapi kan ketika latihan kemarin penilaian berbeda, ada di Coach Sintayong. Tapi kita bisa lihat dari ini dan besok, ujar Sumarji, dikutip dari bolasport.com. Sementara Eliano jarang mendapatkan tempat di timnas, di sisi lain kakaknya Tiani justru terus menunjukkan performa luar biasa. Sebagai gelandang andalan AC Milan dan timnas Belanda, Tijani sudah mengukuhkan dirinya sebagai salah satu pemain terbaik di generasinya. Perannya di lini tengah Belanda sangat krusial, terutama dalam turnamen seperti UEFA Nations League di mana ia membantu timnya mencapai perempat final. Kesuksesan Tijani membuat dirinya dibanding-bandingkan dengan sang adik Eliano. Di saat kakaknya terus bersinar di level tertinggi, Eliano justru masih berjuang untuk mendapatkan tempatnya di timnas Indonesia. Perbedaan ini jelas terlihat, terutama dari bagaimana kedua pemain ini diandalkan oleh timnya masing-masing. Tijani dipercaya sebagai sosok kunci, sementara Eliano masih menunggu giliran. Tidak cuma di timnas, Tijani juga menjalani karir yang lebih mujur di level klub. Performa impresifnya bersama AC Milan sukses membuat Tijani dilirik sejumlah klub elit lain. Tak heran jika AC Milan kini berusaha memagari Tijani dengan kontrak baru yang memungkinkan dirinya menerima gaji hingga 2 kali lipat dari kontrak yang ia jalani sekarang. Publik Indonesia pada akhirnya mulai membandingkan perjalanan karir mereka. Tijani tumbuh di akademi Eropa yang kompetitif, sementara Eliano harus menyesuaikan diri dengan lingkungan baru di Indonesia. Tapi bukan berarti Eliano tidak punya peluang. Banyak pemain muda yang berhasil bersinar setelah melalui masa sulit, dan Eliano bisa menjadi salah satunya. Jika kita melihat potensi yang dimiliki Eliano, rasanya sayang sekali kalau bakatnya terus-terusan disia-siakan. Sebagai pemain muda, Eliano punya teknik bermain yang sangat baik. Visi bermainnya juga dianggap mampu memberikan dimensi baru untuk berbagai lini di Indonesia. Sayangnya semua itu belum terlihat di lapangan karena kurangnya kesempatan bermain. Sebenarnya, peluang Eliano untuk menembus skuad timnas masih sangat besar. Di tahun 2025 nanti, Indonesia akan menghadapi laga penting melawan Cina dan Bahrain di leg kedua. Jika diberikan kesempatan, Eliano bisa menjadi sosok pembeda yang membantu tim meraih hasil positif. Apalagi gaya bermainnya cocok untuk gaya permainan cepat timnas Indonesia. Harapan masyarakat terhadap Eliano juga masih tinggi. Banyak yang merasa bahwa pelatih Sintayong perlu lebih berani memberikan kesempatan kepada pemain muda seperti Eliano. Mengingat di usia yang masih sangat produktif, Eliano punya banyak waktu untuk berkembang dan memberikan kontribusi nyata untuk tim Garuda. Jika Sintayong berani untuk bereksperimen untuk pemain lain, kenapa tidak untuk Eliano? Pada akhirnya, perjalanan Eliano di timnas Indonesia memang belum sepenuhnya berjalan mulus. Tapi dengan bakat dan semangat yang ia miliki, semuanya masih mungkin. Yang dibutuhkan sekarang adalah kepercayaan dan waktu. Jadi, mari terus mendukung Eliano untuk bangkit dan membuktikan bahwa dirinya memang layak menjadi bagian dari masa depan sepak bola Indonesia. Football lovers, demikianlah pembahasan mengenai beda nasib Reynders bersaudara, Tijani dan Eliano. Bagaimana menurut football lovers? Apakah di masa-masa mendatang Eliano bisa meraih kesuksesan bersama timnas? Sebagaimana yang diraih kakaknya Tijani bersama Belanda? Tulis opini kalian di kolom komentar ya.